Sebelum duduk berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom saudaraku. Kok gelap-gelapan ya? Saya nggak kelihatan muka saudara. Bisa diterangin sedikit? Puji nama Tuhan. Nah sekarang kelihatan. Saudaraku, saya berdoa biar apa yang kita bersama-sama akan dengar pada pagi hari ini berbicara ke dalam roh kita, supaya kita boleh mengerti tentang apa yang sungguh-sungguh Tuhan sedang berbicara hari-hari ini kepada anak-anaknya. Saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berbaca bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-9. Kitab Roma pasal yang ke-9. Ayat yang ke-13 mulai. Roma pasal yang ke-9. Mulai ayat yang ke-13 saya akan bacakan untuk saudara. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ayat yang ke-11, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ayat yang berikutnya, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah saudaraku, di sini ada satu pertanyaan, apakah Allah membeda-bedakan? Yang satu dia menaruh belas kasihan, bermurah hati, yang satu lagi dia tidak. Nah saudaraku, kita harus mengetahui bahwa ada, mungkin orang dunia mengatakan ada hak prerogatif daripada Tuhan. Tuhan memilih Abraham, Tuhan memilih Daud, Tuhan memilih hamba-hamba Tuhan yang lain, tentu ada alasannya. Ya. Dan kemudian apakah yang menjadi alasan-alasan itu sehingga Tuhan menentukan satu keputusan tersendiri di dalam kemahakuasaan dan kemahaadilannya. Nah saudaraku, hari-hari ini kita banyak berbicara tentang favors daripada Tuhan. Kita bicara tentang beyond borders. Saya percaya bahwa Tuhan mempunyai pesan-pesan yang khusus tentang hal-hal itu yang ingin supaya kita mengerti. Dan pada pagi hari ini saya mau berbicara supaya secara spiritual saudara bisa menangkap apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan hari-hari ini tuh. Nah saudaraku, kalau pada satu hari kita sudah terima Tuhan Yesus, kita berjalan dengan Tuhan, kita melayani Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan, kita menjadi anak Tuhan. Lalu pada satu saat, secara tiba-tiba, ada favor Tuhan turun di dalam hidup kita. Maka akan ada sesuatu yang tiba-tiba berubah di dalam hidup kita. Di dalam kata-kata favor itu kemudian menjadi favorite. Dan kalau saudara tiba-tiba pada satu saat dipilih khusus menjadi favoritnya Tuhan, tentu akan ada sesuatu yang terjadi. Namun bagaimana hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah setiap orang punya potensi untuk mendapatkan favor daripada Tuhan? Nah saudaraku, di dalam firman Tuhan, Tuhan pernah memberikan satu perumpamaan yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Ada seorang tuan yang mempunyai kebun anggur yang luas. Pada jam 9 pagi dia keluar dan kemudian dia cari pegawai. Dia ketemu sama pegawai kemudian bikin deal. Upah kamu satu hari 1 dinar. Kerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Deal? Deal, jadi. Oke,
Kemudian itu mulai jam 6 pagi. So. Jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore 1 dinar. Jam 9 pagi tuan itu keluar lagi lihat ada orang-orang dan dia bilang, ayo kamu juga kerja. Nanti aku akan berikan upah yang pantas. Lalu jam 12 siang dia lihat ada orang-orang belum bekerja, ayo kamu juga kerja. Kerja di ladangku, nanti aku akan berikan upah yang pantas. Saudara perhatikan pada waktu yang rombongan yang pertama itu ada satu pembicaraan tentang upah. Upahnya 1 dinar selama 12 jam bekerja. Lalu kemudian yang jam 9, dia bilang aku akan memberikan upah yang pantas. Pada waktu jam 12, aku akan memberikan upah yang pantas. Jam 3 sore dia keluar lagi, ada lagi orang yang tidak bekerja. Dia bilang kerja di ladangku, nanti aku akan memberikan upah yang pantas. Lalu 1 jam sebelum gelap, yaitu pada jam 5 sore, dia lihat ada orang-orang yang nganggur. Lalu dia bilang, ayo kamu jangan nganggur, kerja di ladangku. Dan pada yang terakhir ini sama sekali tidak ada pembicaraan tentang upah. Lalu tiba jam 6 sore, tuan yang empunya tanah ini, empunya kebun anggur, dia panggil dulu yang jam 5 sore hanya 1 jam kerja. Dia kasih 1 dinar. Lalu datang yang masuk jam 3, dia pikir akan diberikan lebih. Ternyata dibayarkan juga 1 dinar. Datang lagi yang jam 12 siang bekerja. Dia pikir akan lebih karena kerjanya lebih lama. Diberikan lagi 1 dinar. Yang jam 9 pagi 1 dinar. Lalu yang jam 6 pagi mulai bekerja diberikan berapa saudaraku? 1 dinar juga. Kira-kira tuan ini adil apa enggak? Kira-kira tuan ini adil apa enggak? Pada waktu dia pertama kali pembicaraan dengan yang jam 6 pagi, dealnya upahnya berapa? 1 dinar. Setuju ya? Setuju. Kemudian dia memberikan upah juga yang bekerjanya cuma 1 jam, 1 dinar. Dia adil apa tidak? Kebun punya siapa? Punya tuan. Duit punya siapa? Punya tuannya. Dia mau kasih sama siapa aja, haknya siapa? Haknya Tuhan itu. Nah saudaraku, seringkali di dalam hidup kita ini, kita suka nggak ngerti gitu. Kita suka nggak ngerti. Kenapa kok saya kerja setengah mati dalam hidup saya? Saya kerja banting tulang dalam hidup saya. Dapatnya segini. Saya melayani sungguh-sungguh, saya doa puasa. Tapi gerejanya ya segini. Tapi ada orang yang kerjanya biasa-biasa aja. Bahkan cenderung nggak terlalu keras gitu loh. Tapi kok dia dapat berkatnya lebih daripada hidup saya. Lalu kalau sudah kondisi seperti itu, yang keluar saudaraku melalui mulut. Seringkali wah dia korupsi. Wah dia mau begini, dia mau begitu. Dulu pelayanannya tulus hatinya. Tapi sekarang udah mulai hatinya duit semuanya. Semuanya dia nekan begini, dia begitu, dia begini. Lalu kalau kita kurang mendapatkan berkat, saudaraku. Apa yang keluar dari mulut kita? Menggosipkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, lalu mulai mengata-ngatai orang lain untuk menunjukkan bahwa dia tidak terlalu baik sebetulnya. Nah saudaraku, kalau sudah sampai situasi seperti itu, satu hal yang dijamin, yaitu bahwa kita tidak pernah diberkati seperti orang yang pernah diberkati itu. Kita tidak pernah mendapatkan lebih daripada apa yang dia pernah dapatkan. Ada orang yang mengatakan begini, kalau kita ini suka buang kotoran ke muka orang, satu saat angin akan bertiup, kotoran balik ke muka kita. Ya, oleh sebab itu saudaraku, kalau ada orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan kita tidak mengerti apa yang terjadi, kita bersyukur. Kita memuji Tuhan. Kita mengatakan bahwa dia adalah orang yang luar biasa, Tuhan punya favor dalam hidup dia, dan biar dia terima berkat itu di dalam hidupnya. Nah saudaraku, saya percaya bahwa tentu ada dasar firman, kenapa favor Tuhan bisa turun atas kehidupan seseorang. Kita akan bertahap mempelajari saudaraku tentang
hal ini. Kita akan buka di dalam kitab Lukas pasal yang kedua. Saya akan membawa saudara bertahap untuk bisa mengerti tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan anak-anaknya. Ada yang bisa bantu supaya agak tinggi sedikit? Karena mungkin pengkhotbah sebelumnya lebih pendek dari saya. Saya kalau jadi pendek agak susah, saudara, tapi jadi tinggi lebih mudah buat saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Luhut. Kita akan lihat di dalam kitab Lukas, pasal yang kedua, saudaraku. Ayat yang ke-40 ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-40 saya bacakan demikian. Anak itu, ini berbicara tentang Tuhan Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Di dalam terjemahan daripada New King James Version, kasih karunia itu diterjemahkan sebagai grace of God. Kasih karunia, grace of God. Lukas 2 ayat 40 dikatakan grace of God. Tapi pada ayat yang ke-52, saudaraku, pada ayat yang ke-52, pada ayat yang ke-52 kita lihat, bisa tolong 52 ditayangkan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam terjemahan yang sama, New King James Version, ya, pada makin dikasihi oleh Allah dan manusia, itu diterjemahkan favor of God and man. Jadi mendapatkan favor daripada Tuhan, menjadi favoritnya Tuhan dan manusia. Saudaraku, saya percaya bahwa anugerah, yang namanya anugerah, itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, tanpa alasan. Jadi anugerah itu datang di dalam kehidupan seseorang, itu secara cuma-cuma dan tanpa alasan. Lalu seseorang yang sudah terima anugerah daripada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dia berjalan sedemikian rupa dengan Tuhan. Kalau sudah baca di dalam firman Tuhan, banyak contoh-contohnya. Ya, Henokh berjalan bersama dengan Tuhan, tiba-tiba dia diangkat oleh Tuhan. Ya. Tiba-tiba, ini banyak sekali contoh terjadi dalam firman Tuhan tentang tiba-tiba ini. Jadi seseorang berjalan bersama dengan Tuhan, dia terima anugerah Tuhan, tiba-tiba Tuhan itu jatuh hati sama dia. Tiba-tiba Tuhan suka dengan sikap hatinya. Tiba-tiba Tuhan suka dengan responnya terhadap sesuatu. Lalu favor daripada Tuhan turun dan Tuhan bilang, aku suka orang ini. Aku suka sama anak Tuhanku, anak Tuhan ini. Lalu kalau Tuhan sudah bilang favor Tuhan turun ke atas kehidupan orang itu, maka hidupnya akan berubah. Akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi, saudaraku, kita bisa melihat bahwa Tuhan melakukan sesuatu, itu ada alasannya. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, saudaraku. Amsal pasal yang ketiga, ntar saya cari dulu ayatnya. Ayat yang pertama mulai. Amsal yang ketiga,
Ayat yang pertama mengatakan sampai dengan ayat yang keempat mengatakan demikian. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh batumu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudaraku, di dalam terjemahan, salah satu terjemahan bahasa Inggris katakan, and so find favor and high esteem in the sight of God and man. Jadi favor daripada Tuhan dan manusia itu bisa ditarik, bisa didapatkan di dalam kehidupan seseorang yang sungguh-sungguh berjalan dan mencari di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, pada satu hari setelah Yakub dia mengambil hak kesulungan daripada Esau, dia menipu Ishak sehingga diberkati dengan hak kesulungan, lalu dia menjadi takut karena waktu itu Esau marah dan dia bilang dia akan bunuh Yakub. Dia lari ke Laban, pamannya, dia lari ke sana dan kemudian tinggal belasan tahun di sana. Sampai pada satu saat dia dipanggil oleh Tuhan untuk pulang kembali ke tanah Kanaan. Lalu dia bawa seluruh keluarganya, anak-anak dan istri-istrinya dibawa pulang, saudaraku. Kalau kita bawa pulang anak-anak dan istri kita. Kalau Yakub bawa pulang anak-anak dan istri-istri. Karena istrinya ada 4, saudaraku. Ya. Nah, pada waktu dia dibawa pulang rombongan yang besar dengan semua hartanya, kemudian pada waktu Esau mendengar bahwa Yakub pulang, tadinya sudah sekian belas tahun, hatinya sudah mulai mereda. Kemudian pada waktu dengar Yakub pulang, hatinya panas lagi. Dia bawa 400 orang laki-laki. Saya percaya kalau bawa 400 orang laki-laki itu yang dibawa tentara. Bukan untuk menyambut Yakub, tapi untuk menyerang Yakub. Ya, tidak diceritakan dengan jelas, tapi kita kalau lihat contoh sebelumnya misalnya Abraham. Pada waktu Lot ditangkap, ya, dia membawa sekian ratus laki-laki untuk menyelamatkan Lot. Pada waktu Esau mendengar Yakub datang, dia bawa 400 orang laki-laki, saya percaya tentara, untuk menyambut Yakub, artinya untuk memerangi Yakub. Dan pada waktu itu Yakub gemetar dan ketakutan. Lalu dia mengatur pasukannya sedemikian rupa. Dia bertemu malam hari itu dengan Tuhan, dan kemudian bergumul dengan Tuhan, sampai pangkal pahanya dipukul dan dia terpelecok dan kemudian terpincang-pincang. Namun pada waktu itu dia diganti namanya dari Yakub menjadi Israel. Setelah itu dia datang, dia berdoa kepada Tuhan dan dia datang. Dan kemudian pada waktu Tuhan melembutkan hati Esau. Pada waktu bertemu, dia berpelukan dengan Yakub, dengan Esau, dan kepada waktu itu terjadi perdamaian. Lalu Esau bertanya, ada anak-anak yang datang, itu siapa itu mereka anak-anak itu? Lalu Yakub menjawab begitu, anak-anak ini adalah favor, dikaruniakan oleh Tuhan. Kalau kita melihat kata-kata dikaruniakan itu datang dari satu kata Ibrani, Hanan. Artinya adalah raja berkenan, kingly favor. Satu perkenanan, satu kasih karunia. Sesuatu yang diberikan oleh raja. Nah, saudaraku, kita bisa melihat bahwa pada waktu itu Yakub mengerti ada satu favor daripada Tuhan, Hanan yang diberikan. Ya, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, saya nanti bisa memberikan contoh, saudaraku, banyak sekali. Salah satu yang bisa mengundang, tiba-tiba mengundang favor daripada Tuhan turun di dalam hidup kita, yaitu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang berdoa dan menanti-nantikan Tuhan. Saudara, saya teringat pada waktu
saya masih sangat muda, masih berumur belum 13 tahun, 12 tahun lebih. Pada satu saat ada satu krisis di dalam keluarga kami. Ada satu krisis yang menggoncangkan seluruh anggota keluarga. Karena pada waktu itu papa saya menghadapi maut, kematian. Pada waktu itu saya dari kecil sampai usia 12 tahun, saya tidak pernah mengenal terlalu banyak Tuhan dan terlalu banyak kehidupan juga tidak tahu. Seorang yang boleh katakan saya ini lahir dalam tatanan keluarga saya ini pemalu dan kemudian tidak berani tampil dan bukan seorang yang tampil di depan umum. Jadi saya lebih banyak seorang yang awalnya adalah introvert. Lalu pada waktu itu, pada waktu krisis terjadi dalam keluarga kami, semua orang ketakutan, semua orang cemas, semua anggota keluarga cemas ketakutan termasuk saya. Nah, satu-satunya yang bisa saya lakukan pada waktu itu adalah datang kepada Tuhan yang tidak terlalu saya kenal. Tuhan yang saya dengar dari sekolah minggu, Tuhan yang saya kadang-kadang baca kitabnya, Tuhan yang kadang-kadang saya berdoa kalau mau makan. Nah saudaraku, Tuhan yang tidak terlalu saya kenal, kemudian saya menangis di hadapan Tuhan dan saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan betul seperti yang diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu saya, kalau Tuhan betul seperti yang didengar setiap hari minggu pada waktu saya dipaksa pergi ke sekolah minggu oleh ibu saya, Tuhan yang saya dengar pada waktu ibu saya menangis berdoa, Tuhan yang saya dengar pada waktu orang-orang berseru memanggil nama Tuhan tapi saya tidak peduli, Tuhan nyatakan dirimu, kerjakan sesuatu. Saudara, saya tidak terlalu kenal Tuhan. Saya masih muda sekali dan tidak terlalu tahu siapa itu Tuhan. Tapi kejadian itu sudah berlangsung hampir 50 tahun yang lalu. Ya, hampir 50 tahun yang lalu. Tapi freshnya, segarnya, itu terjadinya seperti kemarin sore. Segar sekali sampai hari ini di dalam memori saya, di dalam pengalaman saya. Kenapa? Karena pada waktu itu saya mengalami encounter yang sangat dalam dengan Roh Kudus. Saya mengalami satu perjumpaan yang sangat intens, sangat dalam dengan Roh Kudus. Seolah-olah udara yang ada pada waktu saya itu berdoa dibungkus demikian kental dengan hadirat Tuhan. Sehingga kesegaran itu, pengalaman itu nggak bisa lupa seumur hidup saya. Dan pada waktu itu saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat dan Tuhan berbicara kepada saya. Saudara bisa bayangkan, saya ini nggak kenal Tuhan. Saya ini nggak tahu terlalu jauh tentang Tuhan. Tapi di dalam kondisi hancur dan saya mencari Tuhan. Pada waktu itu Tuhan berbicara kepada seorang anak kecil yang nggak punya apa-apa. Saya mendengar dia berbicara. Satu hal yang dia katakan bahwa papa kamu pasti sembuh. Pasti sembuh. Jaminan itu janji yang personal. Satu janji personal yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Saya pada hari ini, pada waktu saya berpikir kembali, merenungkan kembali, saya tahu bahwa ada favor, ada satu perjanjian, ada satu karunia yang Tuhan berikan, yang khusus dia berikan secara personal di dalam hidup saya. Lalu saya mengatakan begini, Tuhan, saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Selama saya menggenapi janji saya kepada Tuhan, setelah itu saya mencari segala macam cara, segala macam kondisi, situasi untuk saya bisa melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan sejak kecil, saya mencari Tuhan sejak kecil. Karena setiap kali saya mau undur, saya merasakan refreshment yang begitu kuat dengan hadirat Tuhan di dalam hidup saya. Sehingga setiap kali saya menggenapi apa yang saya katakan bahwa saya melayani Tuhan seumur hidup saya, langkah demi langkah hidup saya mendapatkan favor demi favor yang luar biasa.
Saudara, kalau saya ceritakan satu demi satu langkah hidup saya. Pada waktu saya berbicara dengan kakak saya yang perempuan yang paling besar, yang tahu kondisi saya, karena kita berbeda usia 8 tahun. Ya, sehingga wanita perempuan lebih cepat dewasa, apalagi anak paling besar, dia mengerti dan dia terlibat dalam semua pergumulan keluarga. Dan dia tahu saya pada waktu kecil, tahu kekurangan saya, tahu kelemahan saya, tahu ketidakberdayaan saya dan sebagainya. Dan kemudian saya bersaksi kepada dia dan dia mengaminkan, karena saya tahu kamu sejak kecil seperti apa. Tapi favor daripada Tuhan itu melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. 1 minggu ini saudaraku, saya boleh katakan total bed rest di rumah. Saya beristirahat 1 minggu di rumah karena saya mengalami kelemahan secara fisik, secara tubuh. Dan pada waktu itu selama 1 minggu itu saya baca firman Tuhan, saya berdoa. Dan saya di-refresh kembali, diingatkan kembali satu demi satu. Dan saya hanya bisa mengatakan, Tuhan itu luar biasa sekali. Dan Tuhan sekali berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janjinya di dalam hidup kita. Kalau ada di antara saudara yang merasa bahwa Tuhan belum menggenapi janjinya, ada sesuatu yang miss di dalam hidup kita, saudara. Ada sesuatu yang miss di dalam hidup kita. Kalau kita masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan, personal, maka ada pintu-pintu yang dibukakan di dalam hidup kita. Maka ada perkara-perkara yang ajaib, yang mukjizat yang terjadi dalam hidup kita yang seringkali tidak mengerti. Nah, saudaraku, oleh sebab itu kita perlu mengerti bahwa ada favor Tuhan. Melalui perjanjian itu mendatangkan janji dengan Tuhan itu. Personal perjanjian kita dengan Tuhan itu disertai dengan favor. Janji Tuhan itu bukan cuma datang kosong, saudara, tapi janji Tuhan itu datang dengan favor, dengan mujizat, dengan pertolongan Tuhan, dengan kemudahan, dengan perkara-perkara yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat lagi ayat di dalam Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat yang ketiga. Kejadian 18 ayat yang ketiga. Ini adalah pembicaraan Tuhan dengan Abraham. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant. Saudaraku, Abraham tahu Tuhan punya favor di dalam hidupnya. Kalau ada favor di matanya Tuhan, jangan lewati hambamu ini Tuhan. Saudaraku, keputusan daripada Abraham pada waktu dia dipanggil Tuhan, bikin Tuhan itu lalu bilang, ini loh orang yang aku pilih. Ini dia orang yang aku suka. Nah, saudaraku, pada waktu kita melakukan sikap, respon yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan datang, tarik, bawa masuk, dan kehidupan kita akan sama sekali berubah. Ada satu hal yang sangat penting, saudaraku. Kita akan baca di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Saya lagi balik baca dari Kejadian, sekarang sudah masuk ke Keluaran. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33, saudaraku, saya menemukan satu ayat yang sangat luar biasa. Keluaran pasal yang ke-33. Pada ayat yang ke-13. Ini pembicaraan antara Tuhan dengan Musa. Keluaran pasal yang ke-33 pada ayat yang ke-13. Musa berkata demikian, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya apa? Saudaraku? Jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudaraku,
pada waktu saya baca ini, saya bilang ini satu permintaan daripada Musa kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Satu permintaan yang sangat berani. Dia katakan, kalau saya mendapatkan favor-nya Tuhan, maka beritahukan kiranya jalan-jalannya Tuhan, supaya lebih kenal Tuhan, supaya tetap dapat favor di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, firman Tuhan mengatakan begini, untuk Musa, Tuhan kasih tahu jalan-jalannya. Untuk bangsa Israel, Tuhan kasih tahu perbuatannya Tuhan. Apa bedanya? Untuk Musa, Tuhan itu tunjukin jalan-jalannya kepada Musa. Tapi untuk bangsa Israel, Tuhan itu menunjukkan perbuatannya yang luar biasa. Bedanya apa? Pada satu saat kalau saudara pergi ke sebuah restoran yang sangat enak masakannya. Ada satu jenis masakan yang enaknya luar biasa. Lalu saudara makan makanan itu, wah makanan ini enak sekali. Nanti saya akan datang kembali, saya akan bawa teman saya makan di sini. Oh temannya bilang, enak sekali. Saya akan bawa teman saya yang lain makan di sini. Lalu teman yang lain bilang, wah enak sekali. Restoran itu jadi apa? Laku. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu kita berbicara dengan orang, makanan di restoran itu gimana? Enak sekali. Lalu pada satu saat ada seorang yang suka dengan makanan restoran itu. Dia datang di restoran itu dan kemudian dia bilang begini sama pelayanannya, makanannya ini enak sekali. Boleh nggak saya ketemu sama kokinya? Lalu pelayannya bilang, oh boleh. Kokinya keluar. Lalu bilang sama kokinya begini, ih Pak, kokinya laki biasanya yang enaknya. Maaf buat yang perempuan. Pak, makanannya enak sekali. Saya suka sekali dengan makanan, saya sudah makan berkali-kali saya bawa teman-teman saya makan di tempat ini. Mereka semuanya suka. Oh begitu ya? Kamu ikut saya. Kebetulan sedang ada pesanan untuk makanan yang kamu paling suka itu. Saya akan buat makanan ini. Ayo ikut saya ke dapur. Saya akan buat makanan ini, saya akan kasih tahu resepnya. Saya akan kasih tahu langkah-langkahnya. Dan saya akan ajari sampai kamu bisa buat makanan ini. Sehingga makanan ini enak seperti yang pernah kamu makan. Nah saudaraku, apa yang terjadi? Yang terjadi dengan orang yang suka makanan itu, mereka menikmati makanan itu. Tapi bagi orang ini yang masuk ke dalam dapur, dia tahu cara bikin makanan itu. Sehingga pada satu saat, dia bisa buat makanan itu sendiri, bahkan kalau perlu dia bisa buka restoran sendiri. Nah saudaraku, Musa bilang, Tuhan bilang pada Musa, aku tunjukkan jalan-jalanku kepadamu. Kepada bangsa Israel, aku kasih tahu perbuatanku yang besar. Nah saudaraku, kalau Tuhan suka, kalau Tuhan turun favornya, kalau Tuhan menjadikan Musa sebagai favorit, maka dia diajarkan jalan-jalannya. Nah untuk bisa Tuhan suka saudaraku, kita harus kejar kebenaran daripada Tuhan. Harus nantikan Tuhan, harus cari Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Keluaran yang sama, saudaraku, pasal yang ke-33, ayat yang ke-17. Keluaran pasal 33, ayat yang ke-17. Tuhan mengatakan kembali kepada Musa, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Aku tahu siapa engkau Musa, aku tahu hatimu. Aku tahu apa yang menjadi responmu di dalam hidupmu. Aku tahu apa yang menjadi motivasimu. Aku mengerti pada waktu orang lain tidak mengerti, aku tahu. Nah saudaraku, ini sesuatu yang sangat luar biasa, makanya Musa tahu jalan-jalannya Tuhan.
Dan kalau kita mengerti tentang jalan-jalannya Tuhan, perkara apa yang tidak akan dibukakan di dalam hidup kita? Masalah apa yang tidak akan dibukakan dan Tuhan tidak turut campur di dalam hidup kita? Bahkan jalan-jalannya Tuhan kita dikasih tahu. Apa yang akan terjadi dikasih tahu sama Tuhan. Apa yang menjadi nasib keluarga kita diberitahu oleh Tuhan. Apa yang akan terjadi di depan kita Tuhan beritahu. Itu sesuatu yang dahsyat, luar biasa sekali. Nah saudaraku, ini yang saya maksud. Mari kita mencari sesuatu yang luar biasa yang Tuhan inginkan. Pada satu saat orang tanya sama Tuhan Yesus tentang hukum Taurat. Lalu Tuhan bilang hukum Taurat itu dirangkum di dalam 2 perkara. Apa? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan semua kekuatanmu, dengan semua akal budimu, dengan semua yang ada padamu. Kasihi Tuhan, betul-betul kasihi begitu. Lalu yang kedua, kasihi apa? Sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Di dalam kedua hal ini tercangkum seluruh hukum Taurat. Nah saudaraku, kalau kita melihat tentang perkara ini, jadi hubungan kita dengan Tuhan, ini hubungan seperti apa? Kedua hal, kasihi Tuhan, kasihi manusia, itu berbicara tentang love, tentang kasih. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan, puji-pujian, pelayanan, persembahan, segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan itu didasari cinta. Didasari kasih yang dalam kepada Tuhan. Kasih yang dalam kepada jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita. Kalau masih didasari profit, keuntungan. Kalau saya ikut Tuhan, saya dapat berkat banyak. Saya dapat uang banyak. Saya dapat ini banyak, saya dapat itu banyak. Ada something wrong di dalam relationship kita dengan Tuhan. Ada sesuatu yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau ada sesuatu yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan, ada perkara-perkara yang sebetulnya luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Itu tidak terjadi seumur hidup sampai kita nanti pulang ke surga. Nah saudaraku, kita harus mengerti tentang hatinya Tuhan. Saya ingin menyinggung tentang satu hal yang sangat penting. Kalau saudara masih kasih saya waktu, saya akan berbicara sedikit. Ada yang buru-buru saudara? Ya. Saya akan berbicara tentang satu yang disebut dengan covenantal favor. Satu favor yang berdasarkan perjanjian. Saudara, kalau kita baca perjanjian lama, perjanjian baru, seringkali perjanjian lama itu disebut apa? Old Testament. Perjanjian baru disebut New Testament. Kalau saudara baca di seluruh Alkitab, saudaraku, testament itu tidak dipakai. Yang dipakai di dalam Alkitab itu covenant. Covenant itu berbeda dengan testament. Testament itu adalah datang dari pemikiran Yunani yang mengatakan bahwa kalau satu New Testament terjadi, maka Old Testament itu digugurkan, dibatalkan. Sesuatu testament yang baru itu menggantikan sesuatu yang lama. Tapi covenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Pada waktu ada covenant yang ke-11. Maka covenant ke-11 itu tidak pernah membatalkan covenant 1 sampai dengan 10. Dan di dalam firman Tuhan sejak kejadian sampai akhir daripada perjanjian lama. Sampai Tuhan Yesus datang. Covenant perjanjian yang diberikan oleh Tuhan itu tidak pernah dibatalkan. Oleh sebab itu di dalam Matius pasal 5 ayat 18 Tuhan katakan kalau ada yang membatalkan satu titik, satu iota pun terkutuklah dia. Sebelum semuanya itu digenapi. Nah saudaraku, demikian juga di dalam kalau kita membaca firman Tuhan sejak kejadian, keluaran dan sebagainya terus. Itu penuh berisi dengan covenant-covenantnya daripada Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian baru, banyak sekali dikutip covenant-covenant dari para perjanjian lama. Oleh bilur-bilurmu engkau telah sembuh.
Engkau adalah imamat yang rajani. Itu semua dikutip-kutip dari covenant perjanjian-perjanjian dari covenant yang ditulis dalam perjanjian lama. Covenant daripada Tuhan itu tidak pernah dibatalkan. Memang ada covenant yang baru di dalam Tuhan Yesus. Melalui tubuh dan darah Yesus kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Tapi itu tidak membatalkan janji-janji berkat yang diberikan oleh Tuhan di dalam testament, dalam covenant yang lama. Oleh sebab itu saudaraku, kalau saudara mempelajari silsilah daripada Ratu Elizabeth di Inggris, tertulis dengan jelas di dalam istana, di preserve, disimpan, ditulis terus Ratu Elizabeth itu akhirnya dia bermuara pada Raja Daud. Ditulis dengan jelas. Mungkin sudah tidak pernah mendengar tentang hal ini. Tapi satu perkara yang saya mau bilang, Tuhan pernah bilang sama Daud, bahwa tongkat kerajaan itu tidak akan beralih selama-lamanya di dalam keturunanmu. Itu covenant yang Tuhan bikin secara personal dengan Daud. Dan itu tidak pernah diingkari sampai dengan hari ini. Allah kita itu Allah yang berjanji, Allah yang memberikan covenant, dan dia tidak pernah membatalkan covenantnya di dalam kehidupan anak-anaknya. Kalau hari ini sudah mengalami pergumulan-pergumulan yang luar biasa, dan sudah baca firman Tuhan, kembali sudah membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu yang penuh berisi dengan covenant, perjanjian-perjanjian. Sesuatu yang Tuhan ucapkan, yang Tuhan firmankan. Itu tidak ada satupun yang dibatalkan berkatnya untuk saudara dan berkatnya untuk saya. Betapa kita ini kaya, saudaraku. Betapa kita ini luar biasa. Betapa anak-anak Tuhan itu di dalam satu kasih karunia yang sangat dahsyat. Seringkali kita tidak mengerti tentang covenant perjanjian Tuhan yang luar biasa ini. Kenapa kita ini mendapatkan perlindungan Tuhan yang ajaib dan kita menjadi berkat? Karena melalui Abraham, semua janji yang diberikan kepada Abraham, janji yang turun-temurun sampai Tuhan Yesus, itu melalui korban, melalui kasih karunia di dalam Tuhan Yesus, menjadi perjanjian kita Israel rohani. Ini sesuatu yang seringkali beyond my comprehension. Saya nggak bisa menangkap, saya tidak bisa mengerti. Begitu besar, begitu luar biasa, covenant, janji, kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pada satu saat, saya kemarin itu saya baca satu kitab Esther, dan saya terkagum-kagum tentang bagaimana karya Tuhan melalui Esther. Esther ini hidup pada waktu zaman pembuangan Babel. Jadi bangsa Israel diserahkan Tuhan di seluruh muka bumi, dijadikan tawanan, dijadikan budak. Lalu ada pamannya Esther yang namanya Mordekhai. Mordekhai ini tidak mau tunduk kepada Haman, orang nomor 2 daripada Raja Ahasveros. Orang nomor 2 ini sombong sekali diangkat. Dia menjadi Perdana Menteri nomor 2 daripada raja. Dia sombong sekali dan semua orang harus menyembah kepada dia. Di dalam aturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, hanya boleh menyembah pada Tuhan Allah. Patung manusia itu tidak boleh disembah. Semua orang pada waktu Haman itu lewat, dia menyembah. Lalu Mordekhai tidak menyembah. Dan dilaporkan dan Haman marah sekali. Aturannya, Mordekhai ini dibunuh oleh Haman, dia punya kuasa. Tapi Haman bilang, saya tidak akan mau membunuh cuma Mordekhai saja. Karena dia orang Israel, dia orang Yahudi. Saya akan binasakan seluruh orang Yahudi di muka bumi.
di seluruh tempat pembuangan, di seluruh kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh Raja Ahasveros, yang dia mempunyai kekuasaan, seluruh orang Israel akan dibinasakan. Dan dia sudah memberikan perintah dan mendapatkan cap jari daripada Raja Ahasveros, mendapatkan wewenang dan sudah memerintahkan bupati, memerintahkan gubernur, memerintahkan tentara di seluruh wilayahnya. Pada hari tertentu, semua orang Israel akan dibinasakan. Orang tua, laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya tidak terkecuali akan dicabut dari akar-akarnya. Dan pada waktu itu, saudaraku, terjadi bahwa Ratu Ahasveros, yang namanya Ratu Wasti, dia berbuat salah kepada Raja Ahasveros, sesuai dengan perintah dan sesuai dengan aturan kerajaan, dia diasingkan. Dia tidak boleh menjadi ratu lagi, dicopot keratuannya, dan kemudian Raja Ahasveros kontes cari ratu baru. Semua wanita-wanita paling cantik di seluruh negeri dikumpulkan, Ester kepilih. Seleksinya ketat sekali. Setelah menang seleksi harus dipersiapkan selama 12 bulan. 6 bulan dengan wangi-wangian, dengan rempah-rempah, dengan 12 bulan dipersiapkan, dan kemudian satu persatu menghadap kepada raja. Pada waktu bagiannya Ester maju, dia tidak minta macam-macam kecuali yang diwajibkan saja. Dan pada waktu dia menghadap Raja Ahasveros, kemudian bukan karena dia paling cantik, bukan karena dia paling wangi, bukan karena dia paling hebat atau paling pintar, tapi karena satu perkara membuat Raja Ahasveros jatuh hati kepada dia. Tidak kepada yang lebih wangi, tidak kepada yang lebih cantik, kepada yang lebih pintar, lebih hebat, tapi kepada Ester. Saudaraku, masalahnya kenapa kok kepada Ester? Kenapa kepada Ester? Jangan lupa, saudara, bahwa Ester itu punya favornya Tuhan. Dan dia mendapatkan favor dari para Raja Ahasveros juga. Kenapa kok bisa dapat favor? Dia nggak kenal raja sebelumnya. Dia tidak tahu, bukan family, tidak punya koneksi. Kenapa bisa mendapatkan favor? Favor itu datang karena Abraham, karena Ishak, dan karena Yakub. Tuhan berjanji kepada Abraham. Tuhan berjanji kepada Ishak. Tuhan berjanji pada Yakub, pada Israel, bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati dan menjadikan keturunan Abraham menjadi berkat. Dan Ester adalah keturunan Abraham. Favor itu turun. Satu favor yang turun karena perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Yang turun kepada generasi-generasi berikutnya dan mereka mengalami favor yang luar biasa. Nah, saudaraku, saya bisa menunjukkan banyak sekali. Kalau saya harus menunjukkan satu persatu itu banyak sekali. Bagaimana perjanjian itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Covenant antara Yahudi dan Yehova yang turun kepada Abraham, turun-temurun dipegang oleh Ester, yang melindungi, menyelamatkan, dan memberkati. Nah, saudaraku, rahasianya cuma karena dia punya covenant itu. Dia punya covenant yang dengan covenant itu membawa favor di dalam hidup dia. Saudara, mungkin pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan ini, atau pada waktu saudara membaca firman Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu yang meloncat di dalam hati saudara. Yang mengatakan ada sesuatu yang Tuhan bicara dalam hidup saya. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan di dalam hidup saya. Lalu saudara pegang itu menjadi satu rema di dalam hidup saudara. Lalu Tuhan katakan, ya Tuhan, ini untuk saya. Ini untuk keluargaku. Ini untuk seluruh hidupku. Dan pada waktu itu dengan iman kita jalani, saudara. Maka Tuhan kita yang ya dan amin. Tuhan kita yang setia dan adil. Maka dia akan menggenapi covenant itu di dalam hidup saudara dan keturunan saudara. Saudara tahu ada sesuatu yang sangat powerful. Pada waktu Tuhan sudah berjanji dan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Pada satu saat, saudaraku, waktu Ester mengalami itu,
Saya mencatat di dalam firman Tuhan ada satu istilah yang mungkin dalam bahasa Indonesia gampang diingat, saudaraku. Istilahnya itu keset. Apa saudara? Keset. Saudara kalau keset ingat apa? Yang di kamar mandi ya. Tapi nulisnya agak beda, saudara. Keset itu K-E-S-H-E-T. Itu covenantal favor atau satu keset. Ya, dalam bahasa Ibrani katakan keset. Nah, kalau ada keset, covenantal favor di dalam hidup kita pribadi dengan Tuhan, maka akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan genapi di dalam hidup kita. Suatu saat Raja Yosafat ketakutan. Nah, pada waktu terjadi nyatakan oleh Nabi bahwa dia umurnya akan mati, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia menangis dan dia minta supaya tidak mati. Pada waktu itu Tuhan mendengar tangisannya, Tuhan mendengar apa yang diminta oleh Hizkia maksud saya Hizkia. Dan kemudian dia diperpanjang usianya 15 hari. Yosafat lain lagi perkaranya. Pada satu saat dia menghadapi peperangan yang sangat luar biasa. Peperangan yang luar biasa dan kemudian dia merasa pasukannya tidak mungkin bisa menang. Lalu dia datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, melakukan sesuatu. Pasukan pemuji, memuji-muji nama Tuhan. Ya. Dan pada waktu itu Tuhan berjanji bahwa percaya kepada Tuhan Allahmu, maka engkau akan selamat. Percaya kepada nabi-nabimu, maka engkau akan mendapatkan kelimpahan. Nah, pada waktu itu saudaraku, dia menempatkan para pemuji di depan dan mengatakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu apa saudaraku? Baik. Katakan Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selamanya apa saudaraku? Kasih setianya.